Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin.
boleh lambaikan tanganmu. Mari sama-sama saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Karena kita akan memulai ibadah hari ini dengan doa syafaat. Mari sama-sama sebelum itu kita deklarasikan visi Tuhan di tahun 2026. Tahun 2026 tahun amanat agung. 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 Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami deklarasikan saat ini terjadi atas kehidupan setiap kami ya Bapa. Biarlah kami boleh ikut mengambil bagian sebagai penjangkau jiwa-jiwa dalam menyelesaikan amanat agungmu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi dampak dan terangmu ya Tuhan, di mana Engkau tempatkan ya Tuhan. Bapa, saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau terus melawat dan melindungi bangsa kami dari bencana alam, dari musibah apapun ya Tuhan. Kami mau usir segala roh jahat yang ada di bangsa kami. Biar hanya hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi atas bangsa kami ya Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden Wakil Presiden kami Pak Prabowo beserta wakilnya Pak Gibran. Kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini ya Tuhan dengan hikmat marifat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap apapun kebijakan yang dibuat dan keputusan yang diambil semuanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bila Kau terus ya Tuhan memberkati untuk Bapak Gembala Sidang kami dan Gembala CK7 kami Pak Niko dan Dr. Yanto. Kiranya Tuhan Yesus yang terus mencurahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bila dimanapun pelayanannya berada ya Tuhan, kami percaya ya Bapa, di situ banyak mukjizat terjadi dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Terkhusus kami mau berdoa ya Tuhan untuk generasi Yeremia yang ada di tempat ini, yang ada di bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun ini telah Engkau bangkitkan anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi pada dosa dan bergerak untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Biarlah kami percaya Tuhan, Kau yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Biar apapun yang kami perbuat, apapun yang kami pikirkan, semuanya sejalan dengan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, baik di kantor, di sekolah ya Tuhan, baik di marketplace ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti bekerja atas setiap kami ya Tuhan, dan Engkau akan memakai setiap kami lebih luar biasa lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. 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 Sekali lagi saya ingin menyapa jemaat GBI PRJ Shalom. Shalom. Kurang bersemangat, shalom. Shalom. Kita semua siap untuk berikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Amin. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Amin. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan,
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan Dari jemaat Tuhan katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. amin. Kasih yang menemukanku, Menyelamatkan hidup kami Tuhan. dan pulihkan, Yes. menaikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan. Dibebaskan, Yes. dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari bertepuk tangan untuk Allah kita. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Haleluya. Ini setiap rasa syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau nyatakan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Jemaat GBPRJ, Ku tak akan berhenti. hey! Kita orang-orang yang dibebaskan Tuhan. Mari berikan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, Kami menari hanya untukmu Yesus. Kami dibebaskan. Bangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Serahkan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terbatas Yesus. Thank you Lord. Mari berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Yang siap lebih lagi memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, boleh kasih tepuk tanganmu. Sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Come on. Mari tepuk tangan semua kawan. Hey. Come on. Let everything, come on. Let us break. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us break. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As long as, are you ready, church? 1, 2, 3, start to praise the Lord, oh my soul.
when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Amen. Praise is a weapon. It's more than a sound, more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm free, are you ready? 1, 2, 3, start. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Whoa, praise the Lord, oh my soul. Mari tepuk tangan semua. Hey, 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 hey. Everybody clap your hands, come on. Hey, hey. Come on, say hallelujah. Say, I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody. Are you ready? Say! Praise the Lord, oh my soul. Yeah, praise the Lord, oh my soul. Come on! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Hey, hey, hey. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Say, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Come on. Whoa, oh, oh, praise the Lord. Oh my soul. Come on, musik memuji Tuhan. Come on, say. Come on, 1, 2, 3, say, come on. Let everything, come on. Let us praise, Say, praise the Lord, say what? praise the Lord. Let everything, Let everything, let us pray. let us praise, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise Come the on, Lord. let everything, let everything, let us pray. let us praise, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. Let everything, Let everything, let us pray. let us praise, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. Berikan tepuk tanganmu sorak-sorai. Biar sekarang yang bernapas memuji Tuhan. Sekali lagi saudara tambah musik, bolehkah kasih tepuk tanganmu yang dahsyat bagi Tuhan? Come on, sorakan yes. Sebab kami percaya Tuhan, kami bersuka cita sebab Tuhan bersama dengan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama yang bersuka cita sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Baik, di minggu ini saudara kita akan memberikan persembahan diakonia. Sebelum itu kami silakan tim misi untuk mempresentasikan prestasi yang ada. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini adalah minggu ketiga yang merupakan kesempatan kita untuk bersama-sama menabur dalam bentuk diakonia. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Kita akan melaksanakan amanat agung dalam bentuk misi. Berarti menghadirkan Injil dalam perkataan dan perbuatan dengan hati yang taat dan penuh kasih. Mari kita ambil bagian dengan taat untuk membawa kabar keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Berikut adalah penerimaan
dan pengeluaran bulan Desember 2025. Total penerimaan sebesar 234 juta sekian dengan pengeluaran yang pertama untuk kegiatan misi sebesar 95 juta sekian. Bantuan sosial untuk jemaat 64 juta sekian. Bantuan untuk sekolah PAUD Cerah sebesar 7 juta sekian. Bantuan pendidikan jemaat sebesar 4 juta sekian. Raising the Standard sebesar 900.000 dengan total pengeluaran sebesar 172 juta sekian. Apa yang telah kita laksanakan pada bulan Desember? Mari kita lihat. Yang pertama untuk bidang misi edukasi. Pada awal sampai pertengahan bulan Desember, tim misi edukasi melayani kegiatan rohani Kristen yang meliputi pelayanan di 2 SD swasta, yaitu di Singa School, Sunter, dan SDK Anglo Rawasari. Juga 3 SMPN dan SMKN di Sunter dan Pademangan. Puji Tuhan, salah satu murid SMPN Binaan Roh Kris menang dalam lomba sharing firman Tuhan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Yang kedua adalah kegiatan TK Cerah yang berlangsung sampai pertengahan Desember. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengadakan acara ulang tahun atau syukuran, bisa berkegiatan di lokasi TK Cerah sehingga kita bisa memberkati anak-anak itu, juga keluarga-keluarga yang tidak mampu di sana. Ada kegiatan lain yaitu pelatihan praise and worship untuk para pembina-pembina untuk memulai ibadah PPW pada tahun 2026 di setiap sekolah pada minggu ketiga. Untuk bidang misi sosial dan kesehatan telah terlaksana. Yang pertama dalam merayakan kasih Natal, gereja membagikan kado Natal dan kebutuhan pokok bagi keluarga-keluarga di Kings Kids yang kurang mampu. Kiranya melalui perhatian kecil ini, kasih Kristus dapat dirasakan dengan nyata dan sukacita bagi setiap keluarga. Gereja hadir membawa kasih, membawa penguatan, membawa pengharapan bahwa mereka tidak berjalan sendiri, sebab Tuhan menyertai dan kita gerejanya akan senantiasa membantu mereka dengan hati yang tulus. Yang kedua, mewakili Bapak Ibu, kita merayakan perayaan Natal di Lapas Cipinang, Divisi Narkotika. Gereja hadir untuk menyatakan kasih Kristus yang tidak terbatas oleh tembok dan masa lalu. Natal menjadi momentum menghadirkan pengampunan, pemulihan, dan pengharapan masa depan yang baru bagi setiap warga binaan. Kemudian CK7 memberikan bantuan pada gereja-gereja yang membutuhkan, salah satunya adalah Gereja Sinar Budi yang berlokasi di Jambatan 2 Jakarta Utara dalam bentuk keramik. Kita bisa lihat foto-fotonya. Ini sebagai satu tubuh dalam Kristus. CK7 hadir untuk membantu gereja lain melalui dukungan yang nyata untuk perbaikan rumah ibadah sehingga pelayanan dan ibadah dapat berlangsung dengan baik dan nyaman. Yang keempat, dalam situasi duka dan keterbatasan dampak dari bencana alam di Aceh dan Sumatera, gereja tidak tinggal diam. Mewakili Bapak Ibu, telah terlaksana tahap awal bekerja sama dengan Pastor Jim Yos dan timnya. CK7 sudah memberikan donasi obat-obatan, logistik, dan mengirimkan tim medis sebanyak 12 orang dokter dan tim trauma healing dan memfasilitasi kegiatan pada kegiatan-kegiatan posko-posko di sana. Salah satu puskesmas di sana memiliki USG tapi nggak ada dokternya. Nah, puji Tuhan, salah satu dokter yang dikirim oleh CK7 yaitu Dokter Luki bisa menggunakan alat USG sehingga ibu-ibu hamil di sana yang terdampak banjir itu bisa dilakukan pemeriksaan USG. Juga melalui donasi logistik bantuan ke Aceh, gereja menyatakan bahwa kasih Tuhan nyata dan hadir bagi mereka yang membutuhkan penguatan dan pertolongan. Adapun gereja-gereja yang akan dilaksanakan pada bulan depan adalah kunjungan rumah singgah kanker anak, kemudian kunjungan panti asuhan Geria Asih, kegiatan donor darah. Rencananya kita juga akan mengadakan cekes untuk jemaat.
dan agenda lain tahap lanjut untuk membantu bencana Aceh dan Sumatera. Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk menjadi saluran kasih tangan Tuhan bagi mereka. Apa yang kita tabur hari ini, berapapun nilainya, akan menjadi jawaban bagi keluarga-keluarga yang sedang berjuang di sana. Terima kasih sebelumnya atas kemurahan Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum memberi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk perlindungan dan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Berkati persembahan diakonia yang kami berikan untuk membantu sesama kami. Kami mau Tuhan menjadi terang bagi yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 25 Januari 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBPRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM Adult dan Couple Service. Setiap hari kita selalu sibuk dengan rutinitas kita. Akan tetapi, ada saja kurang-kurangnya. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita melakukannya sampai di penghujung akhir tahun ini. Jangan sampai kita merasa ada yang kurang lagi dalam menjalani hidup ini. Mulailah mengisi hari kita dengan membaca dan mengikuti gaya hidup beberapa tokoh wanita inspiratif di Alkitab. Marilah para wanita yang dikasihi Tuhan, mulailah kita memasuki tahun 2026 ini untuk sungguh-sungguh lebih mengisi hidup kita yang lebih inspiratif dan berdampak serta penuh senyum bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ibadah WWPRJ pada hari Kamis 22 Januari 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Anita Ratu Edo dengan tema Women Who Inspire, wanita yang berdampak, bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Unit pengajaran CK7 akan melaksanakan wisuda KOM 100, 200, dan 300 CK7, batch 13 sampai dengan 15, dan KOM Digital batch 1 sampai dengan 3, yang akan diadakan pada hari Minggu 18 Januari 2026, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Registrasi peserta wisuda dapat dilakukan di WA Group masing-masing batch. Unit pelayan jemaat CK7 mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 24 Januari 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 sampai dengan 19 Januari 2026 secara online via www.gbprj.org atau di kantor sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Unit pelayan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 25 Januari 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 sampai dengan 19 Januari 2026 secara online
via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi kaunter sekretariat di depan selebar selesai. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Betapa kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu hari ini. Kami bisa datang ibadah pada hari ini tanpa kurang suatu apapun. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Dan Bapa, pada hari ini kami memberikan terbaik. Apapun yang kami lakukan pada hari ini, pujian penyembahan yang kami berikan, semua mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Dan satu hal yang kami percaya lagi Tuhan, dimanapun kami berada, di situ gunung kudus-Mu Tuhan. Mari saudara, sama-sama siapkan hatimu. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang kita alami hari-hari ini, sama-sama kita bawa di hadapan Tuhan. Karena cara Tuhan adalah yang terbaik. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kita lanjut tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, takkan ku ragu Tuhan. ada janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami percaya Kau selalu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan, keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Kami nyatakan setiap iman kami Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan, keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Kau selalu punya cara, Kau selalu. Ini seruan iman kami Tuhan.
ku tenang. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kata, kau selalu untuk menolongku. Keajaibanmu, amin. Dan ku tenang. Kami percaya selalu caramu tuh. Kau selalu untuk menolongku. Kau selalu keajaibanmu. Kami percaya perbuatanmu Tuhan. Dalam caramu kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Iman kami Tuhan, kami menyatakan pada hari ini kalau hanya di dalam tangan-Mu hidup kami tenang dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari sama-sama kasih tepuk tangan terus buat Tuhan dan angkat kedua tanganmu, katakan kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya
percaya itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari Engkau yang sepakat, berikan tepuk tangan-Mu sorak-sorai bagi Raja. Di setiap kami Tuhan, kami berdiri, kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan saudara. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah. Mari kau yang percaya, angkat tanganmu, katakan come on. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Ku ada sebagaimana ku ada, katakan, berdiri menghadap tatamu Bapa, katakan, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami sadar, kami percaya Tuhan, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Nyatakan, semua karena anugerah-Mu. Amin. Tercurahkan. Mari kau percaya dengan sepakat katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Nyatakan, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Saudara, jadikan lagu ini sebagai doamu, sebagai imanmu. Mari sepakat bersama-sama katakan, ku ada. Katakan, ku ada. Come on. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Tuhan, ini iman kami Tuhan. semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. Ku hidup dalam
angkat tanganmu saudara. Mari sepakat dengan iman katakan. Besar, come on. Anugerahmu nyatakan. Berlimpah kasih-Mu. Amin, amin. Semakin hari semakin bertambah. Mari saudara, kalau engkau percaya, jadikan lagu ini sebagai imanmu. Jadi doamu pada Tuhan. Mari dengan sepakat katakan, come on. Besar, come on. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik. Kami katakan besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu Tuhan. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah. Besar Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita, saudara. Bapa, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Cuaca boleh berubah tetapi hati kami tetap sama. Kami cinta sama Tuhan. Karena Tuhan telah menunjukkan kepada kami betapa Engkau mencintai kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sampai detik ini, Engkau masih terus memberkati kami setiap pagi dengan berkat yang baru, dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru. Dengan apa harus kami balas, Tuhan? Selain kami masuk duduk di bawah kaki-Mu, rindu untuk mengenal Engkau, Bapa. Kami semakin lama semakin mengenal Engkau, kami semakin mengasihi Engkau. Dan hari ini kami mau duduk diam kembali di bawah kaki-Mu. Kami mau dengar suara Tuhan. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk mengerti. Roh Kudus, buat kami mengerti, berikan kami hikmat-Mu. Basuh kami, Yesus, di dalam darah-Mu supaya kami boleh masuk ke dalam ruang kudus-Mu. Bertemu muka dengan Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Ini adalah waktu-Mu, ini adalah ruang-Mu, ini adalah bait-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Silakan duduk, saudara. Shalom GBI PRJ, apa kabarnya? Luar biasa ya, saya kaget, saudara. Lihat saudara begitu militan. Saya pikir kursi-kursi ini akan kosong. Tetapi kita nggak mau jadi anak Tuhan yang cengeng, betul? Kalau kita bisa datang, kalau kita bisa ketemu Tuhan, why not? Dan saya juga mau mengucapkan selamat ya buat para wisudawan.com. Nah, buat saudara yang belum ikut kelas kom nanti boleh ikut. Kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ya. Saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan, tahun yang baru ada berkat yang baru. Saya mau tanya buat jemaat. Cek and recheck, apakah ada di antara jemaat yang tahu visi GBI PRJ? Ada yang tahu? Apa enggak ada yang tahu? Sedih kalau enggak ada yang tahu. Ada yang tahu? Hah?
Kalau tahu boleh maju ke depan? Ayo. Gak ada yang tahu nih. Kalau gitu saya pulang. Gak ada yang berani? Ayo dong. Masa satu pun gak ada yang tahu? Ya. Amanat Agung, visi gereja Pak. Visi gereja GBI PRJ CK7. Bukan tahun ini, sepanjang tahun. Ada yang berani lagi? Iya, maju dulu ke depan dong Pak. Apa tadi Pak? Iya, menjadi gereja yang berkarakter Kristus dan berdampak bagi sesama. Tepuk tangan dong buat Bapak ini. Karena apa saudara? Kalau kita nggak tahu visinya, kita nggak bisa berjalan sama-sama. Kita harus berjalan makin lama, makin dekat ke visi itu. Kalau nggak kita berjalan ke arah yang berbeda, nanti nggak ketemu tujuannya. Karena itu firman Tuhan hari ini berjudul Agents of Change. Agen-agen yang membawa dampak perubahan menjadi gereja yang berkarakter Kristus dan berdampak bagi sesama. Nah saudara, kita sudah memasuki tahun yang baru, nggak sangka udah di pertengahan Januari. Ya 2026. Tetapi orang Israel tanggal 22 September 2025 juga memasuki tahun yang baru. Tahun apa itu saudara? Mereka merayakan Rosh Hashanah 5786. Dari 85 atau Peihei, 80 itu angkanya yang sebelah kanan saudara ya. Dari mulut, Hei itu setiap wahyu, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan itu sudah dibuktikan di tahun yang lalu. Tahun ini masuk ke Pei Vav. Vav itu hurufnya seperti angka 1, seperti kait, seperti penghubung. Dan ini penting buat kita karena kita harus bergerak ke visi yang sama. Nah Vav ini, huruf ini pertama kali di Alkitab di Kejadian 1 ayat 1. Digunakan pada waktu ini. Dikatakan pada mulanya Allah yaitu pencipta, yaitu Elohim menciptakan langit dan bumi. Kata langit dan di situ menggunakan kata Vav. Ya, jadi penghubung antara langit dengan bumi, Tuhan dengan manusia. Apa hubungannya dengan kita saudara? Manusia diciptakan di hari yang ke-6. Kita adalah Vav, penghubung antara sorga dan bumi, Allah dengan manusia. Dan tahun ini kita akan berperan penting. Menunaikan Pentakosta ketiga. Tadi dikatakan di tahun 2025 bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Betul saudara, dan itu sudah dibuktikan. Tanggal 13 Februari di Kentucky, Amerika, ketika ada satu orang yang punya hati untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Ketika ada satu orang yang punya ide, yuk kita adain worship di luar university. Supaya semua orang bisa dengar, semua orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Benar saudara, 8.000 murid hadir, 2.000 orang memberi diri dibaptis saat itu juga. Beri kemuliaan buat Allah kita. Tanggal 19 April di malam Paskah di Paris, di Perancis, di kota yang sebagian besar penduduknya adalah ateis. 17.800 orang memberi diri dibaptis. Baptisan massal terjadi di mana-mana. 8 Mei di Huntington Beach, California, 7.750 orang dibaptis massal. Ketika mereka ketemu kolam renang, laut, drum, apapun itu, mereka rindu untuk dibaptis. Bahkan pendetanya bilang banyak anggota gereja setan ikut memberi dibaptis. Karena di dalam hati manusia itu ada sebuah kekosongan, sebuah lubang yang tidak bisa diisi dengan apapun juga, kecuali dengan Tuhan. Manusia coba isi dengan drugs, dengan LGBT, dengan free sex, dengan apapun juga, tapi tetap kosong. Akhirnya ketika mereka merasakan hadirat Tuhan, dijamah oleh Tuhan, mereka menemukan sukacita yang sejati. Bahkan di Papua Nugini, negara yang kecil, bulan Juni 2025, lebih dari 300.000 orang dibaptis massal. Artinya apa? Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa bedanya di tahun 2026? Kalau tahun 2025 itu revival di daerah-daerah, di negara-negara, tahun 2026 akan ada massal saudara di seluruh dunia, kegerakan yang sama karena Pentakosta yang ketiga sudah dicurahkan. Ya. Nah, saudara, kan Rosh Hashanah itu mulanya 22 September. Sebelum Rosh Hashanah itu dimulai saudara, Tuhan sudah melakukan sesuatu.
dengan mati martirnya seorang Waf, penghubung antara Allah dengan manusia, sorga dengan bumi. Saudara tahu siapa itu? Charlie Kirk. Kenapa dia diizinkan mati martir, ditembak? Karena dia sudah menunaikan tugasnya sebagai Waf. Dia sudah mencapai garis finishnya. Ketika Tuhan izinkan dia menjadi martir, saudara. Ketika itulah dikumandangkan ke seluruh dunia. Orang yang tadinya gak kenal Yesus mulai kenal Yesus. Hah, ada apa? Kenapa dia dibunuh? Kenapa dia berani mempertahankan imannya? Siapa Tuhan Yesus itu? Dan ketika Charlie Kirk meninggal, apakah kemudian apa yang dia lakukan berhenti sampai situ? Enggak, saudara. Karena kuasanya bukan kuasa Charlie. Kuasanya adalah kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada Charlie. Dan kuasa itu terus bekerja bahkan ketika Charlie sudah meninggal. I have been to church like twice my entire life. And since Charlie Kirk is unable to go to church this Sunday, I'm going to go and take his seat for him. And we'll see how it goes. Charlie Kirk, look what you did. No parking. No parking at all. None. Had to park like 5 blocks away from church because everyone wants to come now. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Charlie. We went to church today. It was the first time in 20 years. It was the first time for our children. We are raising 3 boys that will one day be men, and we want those boys to be as strong in their convictions as Charlie Kirk was. Here's the line for the second service, and there's never a line. By the way, there's never a line. Okay, I see. Thank you. I didn't know Charlie Kirk, never met that guy before in my life, and something else that I've never done before in my life is believe in God. I'm gonna wear this suit to church. I'm gonna go to church. I'm going to try to be a better father, husband, and leader for my family. Ya, luar biasa ya saudara ya. Kuasanya terus bekerja meskipun orangnya sudah meninggal. Ya. Dan seorang nabi yang lain namanya Kim Clement di tahun 2011. 14 tahun sebelum Charlie Kirk meninggal, dia bilang gini, nanti perjuangan akan diteruskan oleh seorang nabi perempuan, seorang ratu yang cantik, seorang Esther, matanya besar, parasnya cantik. Dia akan meneruskan perjuangan itu. Siapakah dia, saudara? Erika Kirk. 2011 nubuatan itu sudah dikeluarkan dari mulut seorang nabi Tuhan. Saudara tahu siapa Erika Kirk? Dia adalah Miss USA Arizona 2012. Nubuatan itu 2011, 2012 1 tahun sesudahnya itu terjadi. Dan 14 tahun nubuatan itu terjadi. Erika sudah dihubungkan dengan Charlie Kirk. Dan dia akan meneruskan perjuangan menjadi Waf. Keren ya saudara ya, keren banget saudara. Dan gembala senior kita Insinyur Niko mengumandangkan bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Ayatnya apa? Matius 28 ayat 18 sampai 20 untuk menggenapi Matius 24 ayat 14. Apa bunyi Matius 24 ayat 14? Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, barulah akan tiba kesudahannya. Kenapa harus diberitakan di seluruh dunia? Karena Allah kita Allah yang adil. Takutnya ada yang belum dengar tentang Yesus. Nggak adil buat dia. Karena itu Tuhan akan tunggu sampai semua orang mendengar. Baru dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Karena dia Allah yang penuh kasih. Luar biasa ya saudara ya. Dan lebih luar biasanya lagi di MDPJ untuk teman-teman yang ikut sama-sama melayani. Kita ada menara doa pelayan jemaat di Sentul. Bersama dengan Insinyur Niko. Di situ dikatakan gini, Insinyur Niko dapat dari Tuhan gini. PR kita amanat agung ini harus kita laksanakan selama 7 tahun. 2026 sampai 2033 karena 7 adalah angka kesempurnaan. Kenapa 2033? Karena Yesus melayani di usia 33 tahun. Dan ketika dia mati dan bangkit kembali, dia mengumandangkan amanat agung. 2000 tahun. Anniversary-nya 2033. Dan saudara yang lebih merinding lagi apa saudara?
World Evangelical Alliance mengadakan General Assembly 2025 di Seoul, Korea tanggal 27 sampai 31 Oktober. Apa pesan yang mereka tangkap? Next slide. Gospel for Everyone 2033. Wow, luar biasa karena apa? Amos 3 ayat 7 berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi-nabi, para waf, orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan, orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka mau. Yang hebat tetap Allah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saudara merinding gak? Saya kalau dengar-dengar gini, aduh saya merinding banget. Karena Tuhan itu begitu precise, begitu detail, begitu luar biasa. Dan hari ini kita akan bahas PR kita Amanat Agung. Karena kalau kita nggak ngerti gimana kita bikin PR, saudara. Betul? Kita sama-sama, mungkin yang Kom 300 udah fasih luar biasa. Enggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini penting, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kita hitung saudara, ada berapa kalimat perintah di sini? Karena itu PR kita. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pergilah. Go. Karena apa saudara? Kita adalah garam dunia. Apa gunanya garam itu jika ia menjadi tawar? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kalau garam terus-menerus bertemu dengan garam, apa yang terjadi? Ada yang tahu saudara? Apa? Asin, betul. Apa lagi? Kita akan menjadi gudang garam. Saya nggak mau CK7 jadi gudang garam. Menjadi laut mati saudara. Nggak ada kehidupan di sana. Terlalu asin. Sehingga kita harus keluar dari gedung gereja karena gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah orangnya. Waf, saudara dan saya. Amin. Nah, perintah ini ditujukan kepada siapa saudara? Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dibuka umum untuk semua orang yang mengaku mengasihi Tuhan. Karena iman dibuktikan dengan perbuatan, cinta dibuktikan dengan pengorbanan, betul? Jangan jadi orang Kristen yang egois, mentang-mentang udah dapat jaminan masuk surga, gak peduli orang lain jalan ke neraka. Lalu keluar, dan ketika kita keluar, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengingatkan kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di tempat terkecil, di tengah keluarga kita, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan berjanji, kuasaku akan menyertai engkau. Saudara, saya tiap hari berdoa sama Tuhan, Tuhan, siapa yang harus saya doakan hari ini? Siapa yang harus saya berkati? Dan Tuhan jawab beda-beda saudara. Kadang-kadang ketika saya sedang memikirkan firman Tuhan, Tuhan kasih gambaran seseorang. Saya kontak orangnya. Kadang-kadang kemarin itu minggu lalu dalam mimpi, saya mimpi terus orang ini teman saya dulu udah lama waktu kuliah. Dia dalam masalah besar. Saya kaget, saya kebangun, tidur lagi, mimpi dia lagi. Kebangun lagi, tidur lagi, mimpi dia lagi 3 kali. Saya memutuskan, saya WhatsApp dia. Hi, how are you? Happy New Year. Udah lama gak ketemu. Iya, dia bilang. Saya tanya, ada gak yang perlu didoakan? Dia bilang, kok lu tahu sih gue perlu dukungan doa? Saya bilang, saya mimpi tentang kamu 3 kali berturut-turut. Saya jarang mimpi, saudara. Lalu dia bilang gini, kapan mimpinya? Saya bilang 2 hari yang lalu. Dia langsung kaget, dia langsung telepon saya saudara. Dia bilang 2 hari yang lalu saya sedang nangis, jerit-jerit di kamar, saya bilang sama Tuhan. Tuhan, masalahku begitu besar, apakah engkau dengar doa aku? Kalau engkau dengar doa aku, kirim seseorang untuk membuktikan bahwa engkau masih mengasihi aku.
Itu dalam keadaan depresi yang paling bawah. Dan dia bilang, Tuhan kirim kamu, terima kasih ya. Saudara, saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak berjasa apa-apa. Saya cuma bisa doain dia. Saya pun nggak menyelesaikan masalah dia. Tapi dari situ dia tahu bahwa Tuhan masih mengasihi dia. Yang penting kita mau, saudara. Yang penting kita tanya. Lalu saya yang pertama di keluarga saya yang Kristen, saudara. Saya punya 4 saudara perempuan, kami berlima perempuan semua. Ya, papa saya paling ganteng, saudara. Nah, saya anak kedua. Ketika umur 13, saya pergi ke retreat lalu dijamah oleh Tuhan. Dan sejak itu saya begitu menggebu-gebu baca firman Tuhan, anak SMP 1, 5 pasal sehari. Saya mulai doakan keluarga saya satu persatu, enggak ada yang bilang iya. Ya udah enggak apa-apa, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Nah, waktu saya kuliah di luar, karena enggak ada papa mama, saya bawa 3 adik saya yang kecil ke gereja. Mereka percaya Tuhan, mereka dibaptis, puji Tuhan. Cici saya belum mau, terus doakan sampai akhirnya dia mau. Papa mama belum mau, sedikit demi sedikit. Ya, yang penting kita setia. Lalu ketika COVID, mama saya mulai depresi karena orang tua nggak bisa belanja online dan lain-lain, ketakutan. Karena kami semua udah menikah, jadi mereka tinggal berdua, papa mama. Masalah nggak selalu buruk, saudara. Kadang-kadang melalui masalah kita datang dekat sama Tuhan, betul? Dan Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Nah, mama terima Tuhan, PR saya sekarang adalah papa saya. Saya coba deketin papa saya bilang ini, Pak, kita semua udah dibaptis. Saya sekarang sharing firman Tuhan. Papa bilang, tahu kamu pendeta, tahu dari mana? Papa nonton kok firmannya di YouTube. Oh ya bagus gitu ya. Terus saya bilang gini, Pak, Papa mau nggak buka hati untuk Tuhan Yesus supaya kita ketemu sama-sama di sorga. Saudara, pelan-pelan aja kalau mau bikin PR ini amanat agung ya. Minta hikmat dari Roh Kudus, kapan waktu yang tepat, bagaimana caranya minta hikmat. Papa bilang gini, semua agama sama. Nah, ini yang biasa sering kita jumpai. Semua agama sama, yang penting baik, betul? Baik bisa masuk ke sorga, katanya. Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya bilang sama Papa gini, Pak, kalau Papa mau jalan-jalan di Surabaya, Papa tanya sama orang Surabaya atau tanya sama orang Papua? Yuk gak aneh-aneh aja, dia bilang, ya tanya sama orang Surabaya lah, tanya sama orang Papua, dia gak tahu jalan. Betul. Dia bilang apa hubungannya? Satu-satunya orang yang pernah mengatakan dia dari sorga dan dia tahu jalan kembali ke sorga. Dia mati untuk menyediakan tempat buat orang tinggal di sorga. Itu hanya Yesus. Saya bilang kalau Papa mau tanya sama orang lain. Yang bilang mudah-mudahan aku ketemu jalan ke sorga. Silahkan. Kalau saya minta sama Yesus untuk jemput. Karena kita pulangnya ke rumah Yesus. Karena dia pasti tahu jalan pulang ke rumahnya, betul? Papa saya mulai diam, saudara. Lalu dia bilang gini, tapi gak adil. Kalau cuman yang percaya Yesus yang masuk sorga. Nah nanti saudara akan menemui juga perdebatan demi perdebatan. Papa kan orang baik, menurut dia baik. Paling bohong sedikit, paling ya nipu dagang sedikit. Ya. Tapi berbuat baik lebih banyak daripada berbuat jahat. Masa penjahat di samping Tuhan Yesus gak pernah berbuat baik, bisa masuk ke sorga, itu kan gak adil. Saya bilang gini, Pak, satu dosa cukup untuk menghalangi kita ke sorga. Karena sorga itu penuh kemuliaan, tempat yang kudus. Orang gak perlu diajarin berbuat dosa, saudara. Anak saya waktu itu kita pergi ke suatu tempat, ke Disneyland, ada tempat souvenir. Saya gak tahu, saudara. Tiba-tiba abis itu kita makan di food court, dia keluarin keychain. Umurnya berapa? Yang kedua umur 3, yang pertama umur 5. Saya tanya, keychain ini mami gak beli loh. Kamu ambil dari mana? Dia bilang, Cici yang suruh aku ambil. Saya tanya sama cicinya, kenapa kamu suruh dedeknya ambil? Dia bilang, soalnya kita punya keychain banyak. Mama gak mungkin beliin. Karena itu saya masukin kantong dedek. Pas saya dorong dedek lewat itu, gak bunyi. Dia bilang gitu. Anak kecil saudara umur 5, umur 3 berani berbuat dosa. Siapa yang ngajarin? Saya enggak ajarin. Saya bilang balik lagi ke kasir itu minta maaf. Oh nangis malu. Anak kecil aja tahu malu.
Gak perlu diajarin bisa berbuat dosa. Satu dosa pun. Papa saya bilang gini, tapi kan papa gak membunuh, gak perkosa, gak rampok. Saya bilang, "Pa, semua dosa sama di hadapan Tuhan. Baik dosa besar, dosa kecil, kita sama-sama orang berdosa." Dia bilang gak adil, papa gak mau terima. Oke, di kemudian hari saya coba lagi deketin papa. Nah saudara, waktu itu kita dalam masalah. Jadi adik saya itu ada masalah dalam rumah tangganya. Padahal papa saya udah ingetin dia. Sebelum married papa saya gak setuju. Karena papa lihat sesuatu di diri calon menantunya. Tapi adik saya bilang ini, "Pa, aku udah berumur, ini hidupku, ini keputusanku, aku mau married, aku yang tanggung jawab sendiri. Kalau seumpama aku salah, papa gak bisa berbuat apa-apa." Lalu suatu ketika saudara, adik saya nangis-nangis, dia bilang, "Pa, aku salah, aku gak nurut sama papa, aku diusir oleh suamiku. Boleh gak aku pulang ke rumah, Pa?" Lalu saya tanya sama papa, "Kenapa papa izinkan dia pulang ke rumah? Kalau papa tahu dia suka ngelawan, kalau papa tahu dia nggak nurut sama papa, kalau papa tahu dia nggak respect keputusan papa." Papa saya jawab gini, "Biar gimana pun dia tetap anak papa. Papa tetap sayang sama dia, kapanpun dia mau kembali, rumah ini terbuka untuk dia." Saya bilang sama papa, begitu pula hati Bapa. Bagi papa mungkin itu nggak adil. Tapi bagi Bapa semua adalah anaknya. Sedemikian berdosa pun mereka, Bapa tetap sayang. Di situ papa saya baru sadar. Dia langsung diam saudara. Sekarang ini setiap kali kami berdoa, dia duduk di situ berdoa dan kami doakan dia. Dan waktu saya pulang dia bilang sama mama, "One day saya akan terima Yesus." Gak ada orang yang bisa mengubah hati manusia, hanya Tuhan. Ya. Saudara, Christianity is inclusive, benar, and exclusive at the same time. Artinya apa? Inklusif itu semua termasuk, semua diundang, semua ingin diselamatkan. Ayatnya mana? 1 Timotius 2 ayat 3-4. "Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran." Makanya kalau ada orang yang bilang, kan ada teori umat pilihan, hanya orang tertentu yang dipilih. Itu gak adil saudara. Dari ayat ini kita tahu, tapi apakah berarti ayat itu salah? Gak pernah salah karena Alkitab adalah firman Tuhan dan Tuhan tidak pernah salah. Tapi apa artinya ada umat pilihan? Artinya begini saudara, dia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Dia ada sebelum dunia dijadikan dan dia ada setelah dunia hancur nanti. Dia tahu siapa nama kita sebelum kita dilahirkan. Dia tahu apa respons kita atas anugerah sebelum kita berespons. Bahkan di akhir hidup kita dia sudah tahu siapa yang tetap pegang teguh iman sampai pada kesudahannya. Dan nama itu yang dicatat di dalam kitab kehidupan. Mereka dipilih bukan karena Tuhan pilih kasih. Mereka dipilih karena respons mereka menerima anugerah. Saudara ngerti maksud saya ya? Inklusif berarti semua diundang, semua dipanggil. Tapi gak semua setia, gak semua responsnya benar. Berarti eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki respons yang benar, yang dengan rendah hati mengakui, "Tuhan, aku orang berdosa, aku perlu Engkau. Aku gak tahu jalan ke sorga, Tuhan aku perlu tuntunanmu." Itu yang dipilih. Itu yang namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Itu yang tidak akan dihapus karena yang tulis Tuhan sendiri. Saudara ngerti maksud saya ya? Yang kedua, baptislah. Kenapa harus dibaptis saudara? Karena baptisan adalah tanda pertobatan. Matius 3 ayat 11 mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Makanya kita baptisnya baptis selam. Dari kepala sampai ujung kaki semuanya tercelup di dalam air kehidupan. Kita tanggalkan manusia lama. Semua ditahirkan, dikuduskan oleh darah Yesus. Bangkit kembali. Bersama dengan Yesus menjadi manusia yang baru, berkarakter Kristus dan berdampak bagi sesama. Ya. Dan baptisan itu deklarasi iman
Matius 10 ayat 32 mengatakan setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang ada di sorga. Kenapa? Karena baptisan itu kita mengumumkan kepada seluruh dunia, ini aku. Sekali Yesus tetap Yesus, sekarang aku udah dibaptis, sekarang aku milik Yesus. Apapun yang terjadi aku akan membuktikan imanku, aku gak akan mundur. Itu mengkonfirmasi iman kita sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan untuk Yesus. Itu untuk diri kita sendiri, saudara. Dan Yesus katakan ketika kamu berani mendeklarasikan bahwa kamu anakku, aku akan mengakui kamu di hadapan Bapakku di sorga. Bagaimana kalau gak sempat dibaptis seperti penjahat di samping Yesus? Baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya darah Yesus. Ya saudara ya. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk dibaptis dan kita nggak mau dibaptis karena mungkin kita malu mengakui Yesus, itu yang dipertanyakan. Oke, saudara ngerti sampai sini? Oke, yang ketiga, ajarlah. Nanti akan ada yang tanya sama saudara, jadi saudara bisa jelasin. Ya, kenapa kita harus mengajar? Karena mengajar itu tanda kedewasaan iman. Waktu itu Rasul Paulus menegur orang-orang yang sudah percaya Tuhan tapi masih menjadi bayi rohani. Ibrani 5 ayat ke-12 mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Susu itu apa? Firman Tuhannya disuapin seperti sekarang. Kalau kita udah jadi Kristen 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, saudara usahakan baca firman Tuhan karena Tuhan mau ngobrol pribadi lepas pribadi. Karena apa yang Tuhan mau sampaikan ke saya sama saudara itu beda saudara. Tuhan mau ngomong sama anaknya, siapa sih bapak yang gak mau ngomong sama anaknya saudara? Anaknya yang suka sering kali gak mau ngomong sama bapaknya itu. Nah saudara bayangkan gini, kalau saudara punya anak umur 20 tahun, laki-laki, dia udah berkumis, berjenggot, besar. Dia gak mau makan nasi, dia maunya minum susu ngedot. Kalau minum susu, gerahamnya gak bertumbuh, ototnya gak bisa berkembang, kekurangan nutrisi, betul? Saudara sebagai bapak, bangga apa sedih? Sedih. Demikian pula dengan bapak. Ya. Karena mengajar itu adalah bukti kasih. Matius 10 ayat 32. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia. Di luar sana banyak orang yang hampir kehilangan pengharapan, depresi, mau bunuh diri saudara. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Karena itu kalau kita tahu isi hati Tuhan. Kasih tahu sama mereka, Allahku Allah yang hidup loh. Kamu mau gak aku kenalin? Dia jawab doaku loh. Kamu mau gak doanya dijawab? Gitu saudara. Karena mereka adalah adik-adik rohani kita. Sehingga ada 3 level kekristenan. Yang pertama itu anak. Anak itu gak perlu ngapa-ngapain. Kita diadopsi oleh Tuhan. Ini adalah tahap justification. It's by grace alone, not by works. Tahap kedua itu apa? Murid saudara. Tadi kan kalau anak-anak gak ngerti apa-apa ya. Tapi dia akan mulai bertumbuh dewasa. Menjadi murid. Apa beda murid dengan anak-anak? Murid itu belajar. Belajar bagaimana punya karakter Kristus. Belajar bagaimana membawa dampak bagi sekeliling kita. Belajar bagaimana menjadi garam dan terang dunia. Dan ini tahap sanctification, it is by works. Karena itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hidup di dalam kekudusan itu perlu untuk belajar dan berserah. Dan kepada setiap murid Tuhan katakan gini, engkau akan bisa melakukan apa yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Apa yang Yesus katakan? Preach, heal, and deliver. Mengabarkan Injil, menyembuhkan, dan mengusir setan. Dan kepada semua muridnya diberikan kuasa itu termasuk kepada Yudas Iskariot. Karena dia adalah murid. Dan kita semua adalah murid. Amin saudara.
kuasanya akan nyata. Tetapi apa? Kita harus keluar dari zona nyaman. Ketika Simon Petrus mau berjalan di atas air, apa yang harus dia lakukan? Dia harus keluar dari perahunya, betul? Kalau enggak dia mana tahu dia bisa berjalan dalam air. Mujizat itu akan menyertai ketika kita keluar dari zona nyaman, ketika kita melatih iman kita. Ketika kita mencemplungkan kaki ke air. Ketika Yosua mau memimpin bangsa Israel melintasi sungai Yordan, apa yang dia lakukan? Dia harus cemplungin kakinya dulu ke sungai. Baru sungai terbelah, baru mereka lewat. Itu adalah langkah iman. Keluar dari zona nyaman. Dan level yang ketiga itu mempelai. Karena mempelai itu dewasa rohaninya. Karena mempelai bergaul erat dengan calon mempelainya. Karena hanya mempelai yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus dan dibisikkan rahasia kerajaan Allah. Karena dia bukan anak-anak lagi. Kalau kita punya anak kan kita nggak kasih tahu anak umur 5D. Papa tuh lagi defisit. Laporan keuangan lagi rugi dek. Karena itu kamu minum susunya jangan banyak-banyak, kan gak mungkin saudara kita kasih tahu anak-anak, betul? Tapi kita ngomong sama istri saya, kita, mah gimana caranya ini? Betul? Kita akan kasih tahu rahasia kerajaan Allah. Mah, aku punya deposito segini mah. Kepada siapa diberitahukan? Kepada mempelai. Ini namanya glorification. Tuhan sendiri yang memilih mempelainya. Nanti kalau saudara baca kitab Wahyu akan ada perjamuan kawin anak domba. Hanya mempelai yang pakaian putihnya, lenan halusnya masih putih. Yang bisa masuk. Yang sungguh-sungguh berusaha hidup di dalam kekudusan. Apakah bisa 100% kudus? Enggak ada yang bisa saudara, saya pun enggak bisa. Tapi prosesnya itu yang kita jalani. Semakin lama semakin dekat dengan calon mempelai kita. Dan Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, turutilah perintahku. Dan ini Pak Robert sudah sampaikan tanggal 1 Januari kemarin. Ada perintah agung, ada amanat agung. Perintah agung itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau akan buktikan dengan perbuatanmu. Engkau akan mengasihi sesama. Ya, loving God, loving people. Dan Tuhan katakan kepada Simon Petrus 3 kali, jikalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali, berarti itu sesuatu yang penting. Jikalau saudara mengasihi Tuhan, mulailah melayani. Di Kom 200 nanti diajarin prinsip-prinsip dasar melayani. Nanti akan ada magang, ya. Sedikit demi sedikit, kita makin lama makin mengasihi Tuhan. Lalu saudara mungkin katakan gini, tapi aku orang berdosa. Tuhan mau gak sih pakai aku? Saudara, pada waktu Yesus mau berjalan dari Yudea ke Galilea, orang Israel biasanya muter saudara. Karena mereka gak mau ketemu orang Samaria, karena orang Samaria adalah orang kafir, karena mereka kawin campur, karena mereka menyembah berhala, takut najis. Tetapi Yesus justru sengaja lewat Samaria bertemu dengan seorang perempuan. Saudara, perempuan waktu itu derajatnya di bawah laki-laki. Ketemu dengan perempuan aja itu perlu kerendahan hati. Apalagi ngobrol, apalagi ini perempuan berdosa. Tapi ketika ngobrol-ngobrol dia bilang, Tuhan aku gak punya suami. Tuhan bilang, iya aku tahu yang ada padamu bukan suamimu tetapi kekasih gelapmu. Kaget dia saudara, orang berdosa. Tapi ketika dia tahu dia ketemu dengan juru selamat, apa yang dia lakukan? Dia lari ke kampungnya, dia bilang, aku ketemu dengan Mesias itu, kamu mau gak aku kenalin? Dia bawa mereka kepada Yesus. Dan Yohanes 4 ayat 42 mengatakan, mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar tentang dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Perempuan itu gak ngapa-ngapain. Dia cuma menyaksikan, aku ketemu dengan Mesias, mau gak kamu ketemu? Aku kenalin. Dan itu tugas kita saudara. Saudara, Tuhan gak tertarik dengan masa lalu kita. Sekalipun mungkin dosa kita merah seperti kirmisi. Yang harus kita lakukan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Masuk ke dalam kehidupan kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, Ia sanggup membuatnya putih seperti salju saudara. Karena itu anugerah disebut present. It's a gift.
He doesn't care about your past. He cares about your present. And He cares about your future. Tapi jangan lupa, Dia juga peduli kepada orang lain. Kuasa itu diberikan kepadamu supaya engkau bisa menjadi saksi. Mulai dari di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Beri kemuliaan buat Allah kita, saudara. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya boleh minta worship leader, singer untuk bantu. Bagaimana kalau kita tidak boleh menyebut nama Yesus? Bagaimana menjadi saksi? Saudara menjadi saksi bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, dengan integritas, dengan kesaksian hidup kita. Saya akan tutup dengan seorang yang bernama S. Truett Cathy. Cathy ini adalah pendiri Chick-fil-A. Ini belum ada, ini restoran chain. Di Indonesia belum ada, jualnya apa? Chicken sandwich. Tapi Cathy adalah seorang yang sungguh-sungguh punya integritas, cinta akan Tuhan. Dan ketika dia buka restorannya, dia punya prinsip. Hari Minggu kita tutup. Dia berikan kesempatannya kepada semua karyawannya untuk beribadah. Lalu kemudian Thanksgiving mereka tutup di hari di mana begitu rame, saudara. Dia tutup. Karena bagi dia keluarga itu penting. Bagi Yesus keluarga penting. Karena itu kesaksian kita yang pertama itu di tengah keluarga kita, saudara. Lalu hari Natal ketika semua restoran ramai, dia tutup juga. Karena Kristus harus dirayakan. Lalu semua menjadi kontroversi, saudara. Karena 1 tahun dia kehilangan jutaan dolar. Tapi moto Cathy adalah God is honored above profit. Lalu dia juga menentang pernikahan sesama jenis. Saudara tahu kalau zaman segini di Amerika menentang LGBT udah. Mungkin dihujat, mungkin gak ada orang yang mau beli produk dia. Chicken sandwich dia, tapi dia tetap pegang teguh prinsip dia. Lalu orang-orang mulai deketin pemerintah bilang ini gak boleh dong. Masa di public place pakai prinsip kekristenan, apa itu? Paksa dia buka, paksa dia mengingkari imannya. Lalu pemerintah New York mengeluarkan law enforcement, harus buka. Cathy bilang, sorry saya gak mau buka. Kalau sampai saya harus tutup semua, saya akan tutup. Mereka gak berhasil, saudara. Ketika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Bahkan Tuhan memberkati dia berlipat-lipat kali ganda. Sekarang punya 3.000 outlet lebih di seluruh dunia. Tahun 2025 awal mulai buka di UK. Desember mulai buka di Singapura. Anak saya begitu excited. Mami nanti kita coba. Ini adalah penginjilan yang paling efektif. Dari perbuatan kita, dari kesaksian hidup kita, dari integritas hidup kita, dari prinsip hidup kita. Tanpa mengucapkan aku anak Yesus. Seluruh dunia bisa tahu engkau berbeda. Betul saudara? Dan itu adalah saudara dan saya. Saya yakin dan percaya ketika kita mendahulukan kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Hari ini kita belajar menjadi VAF, agents of change. Dan ingat, we are sent with authority. Kita dikirim dengan otoritas ilahi. We are empowered by His presence. Next slide. Kita disertai oleh Dia, oleh Rohnya sampai akhir nanti ketika Dia jemput kita, saudara. Karena itu, kita lakukan ini sama-sama, saudara ya. Biar kursi-kursi penuh, biar kota kita dilawat, biar bumi kita dipenuhi kemuliaannya. Beri kemuliaan buat Allah kita, saudara. Boleh enggak saya mewakili Tuhan men-challenge saudara? Saya minta waktu 5 menit lagi. Kalau ada di antara saudara yang tadinya ragu-ragu, tapi hari ini bilang, aku mau sekali Yesus, tetap Yesus. Tadinya ragu-ragu dibaptis, saudara bilang, aku mau dibaptis. Tadinya enggak baca Alkitab, saudara bilang, mulai besok aku akan baca Alkitab. Aku mau kenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Aku mau melaksanakan amanat agung. Saudara boleh bangkit berdiri. Kalau ada di antara saudara yang bilang, Tuhan aku mau lebih dekat dan lebih dekat lagi. Aku mau masuk sampai ke ruang Maha Kudus-Mu. Buka mata rohaniku. Buka telinga rohaniku. Saudara boleh bangkit berdiri. Saya akan tunggu, kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Thank you Jesus. Engkau tahu Engkau enggak peduli masa lalu kami, Tuhan. Engkau tahu cerita
fakta hidup kami Tuhan. Sekalipun kami kotor, sekalipun kami berdosa, Engkau tetap memilih kami, Engkau tetap mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Dengan apa harus kami ucapkan terima kasih Tuhan? Ini kami Tuhan, ubah kami, sempurnakan kami menjadi karya yang indah. Nyanyikan ini dari dasar hatimu yang terdalam. Aku percaya ada rancangan yang mulia bagi aku Tuhan. Aku percaya aku adalah bejana yang indah di mata-Mu. Kuasa-Mu akan terus menyertai kami, menguatkan kami. Gak ada yang bisa aku lakukan selain berserah Tuhan. Pakai hidupku menjadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Bawa aku menjadi mempelai-Mu. Akan ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Aku berusaha melakukannya dengan setia. Sekali katakan Tuhan, aku gak tahu harus ngapain, tapi aku mau dipakai oleh Tuhan. Sampai akhir hidupku. Bapa, Kau lihat anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan semua manusia. Mereka mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka rindu untuk menjadi agents of change. Hamba memperkatakan kuasa-Mu menyertai mereka. Roh Kudus diaktifkan di dalam hidup mereka. Mereka bukan lagi anak-anak, mereka akan menjadi dewasa. Mereka akan berusaha menjadi murid-Mu yang setia. Semakin lama semakin mengenal Engkau. Karena itu Roh Kudus, berikan hikmat agar setiap kali mereka baca firman-Mu mereka mengerti. Agar setiap janji yang mereka perkatakan terjadi dalam kehidupan mereka. Agar mereka boleh membawa perubahan menjadi garam dan terang dunia. Dan hamba memperkatakan seluruh keluarga inti mereka diselamatkan Tuhan. Seluruh keluarga besar mereka diselamatkan Tuhan. Seluruh kaum kerabat mereka, sanak saudara mereka diselamatkan. Dan seluruh kota kami diselamatkan. Bahkan Indonesia penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dan satu saat nanti Tuhan kami akan lihat Engkau turun, menjemput kami. Engkau peluk kami, Engkau hapus air mata kami, dan Engkau bangga akan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus hamba-Mu titip anak-anak-Mu. Sempurnakan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Baik, puji nama Tuhan. Semuanya berkati amin. Amin. Atas nama pengerja seluruh jemaat dan juga gembala mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu PDP Tini Setiawan. Terima kasih firman Tuhan berkati Ibu dan juga keluarga berlimpah-limpah. Baik saudara, kita akan dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada saudara boleh angkat tanganmu, dengan sukacita kami akan menyambut. Ada yang baru pertama kali hadir boleh angkat tangannya. Baik, puji nama Tuhan. Oh, ada di belakang, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Selamat datang. Haleluya. Bagi saudara yang baru kali hadir, saudara dapat scan QR terus mengisi form biodata jiwa baru. Baik, puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Saudara memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti tempat mengerjakan bantu saudara. Saudara juga ada pemberian persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi. Dan pastikan penerima adalah Kolektif GBPRJ. Dan kami himbau saudara untuk tidak meninggalkan tempat ini sebelum doa berkat. Karena setelah ini kita akan bersama-sama masuk prosesi wisuda kom. Peserta kom boleh angkat tangannya, boleh lambaikan tangannya. Ya puji Tuhan ya. Setelah ini saudara kita akan masuk wisuda kom. 100, 200, 300. Jadi saudara harap bersabar untuk bersama-sama kita mengikuti prosesi yang ada. Baik, puji Tuhan, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Mari dengan sepakat iman kita berdoa persembahan. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Di setiap kami umat-umat-Mu Tuhan,
kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari sepakat dengan iman katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita akan melaksanakan wisuda untuk para murid-murid KOM. Ada KOM 100, KOM 200, dan KOM 300. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kali ini ada 199 murid yang akan diwisuda. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kami rindu untuk setiap jemaat bisa mengambil bagian. Ini adalah kontribusi kami kepada jemaat ya untuk kita terus diperlengkapi. KOM 100 itu adalah seri pertama. Kami sebutnya sebagai seri pencari Tuhan. Melalui KOM 100 kita akan diajarkan mengenai dasar-dasar kekristenan Bapak Ibu. Lalu ada KOM 200, sesudah kita selesai 100 kita naik ke 200. Itu adalah seri melayani Tuhan. Melalui seri ini kita mulai diajak untuk terlibat di dalam pelayanan. Dan yang ketiga, KOM 300 itu adalah seri prajurit Tuhan. Di sini benar-benar kita diajak untuk lebih militan lagi bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum mengambil kelas KOM, kami himbau nanti Bapak Ibu pada saat keluar bisa mendaftarkan diri. Karena nanti di bulan Februari kami akan buka kelas-kelas itu. Dan kami rindu setiap jemaat di GBI PRJ diperlengkapi. Silakan Bapak Ibu Tuhan Yesus, teman-teman yang akan diwisuda. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibadah seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus, sebelum kita lanjut dengan prosesi wisuda KOM, saya ingin mengundang salah satu murid KOM yang akan memberikan kesaksian atas apa yang dia dapatkan selama mengikuti kelas KOM ini. Shalom untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kebaikan dan anugerahnya saya boleh berdiri di tempat ini. Saya perwakilan dari KOM 300, saya Andreas. Saya ingin memberi kesaksian singkat saja. Sebelum saya KOM, setiap kali saya mendengarkan firman Tuhan di GBI, banyak sekali hal yang saya tidak mengerti dan tidak paham. Ya. Nah, setelah saya ikut KOM, saya berdoa, saya tanya ke Tuhan, Tuhan ini maksudnya bagaimana dan sebagainya. Dan puji Tuhan, setiap
sesi demi sesi, kelas demi kelas, itu Tuhan jawab langsung seketika itu, ini artinya ini artinya itu. Jadi dari kelas kom ini saya merasa saya sangat bertumbuh dan banyak sekali hal baru yang saya dapat. Ya, hikmat Tuhan, pewahyuan Tuhan yang baru selalu saya dapat. Terima kasih. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu semuanya. Masih ada yang mau nambah? Udah? Terima kasih Pak Andreas, puji syukur kepada Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, kita jangan jadi jemaat yang hanya datang ibadah seminggu sekali, ya. Tapi biarlah kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Dan yang terpenting adalah kita harus mengerti apa isi hatinya Tuhan. Dan bagaimana caranya? Ya kita harus baca firman Tuhan. Disitulah kita akan diperlengkapi. Ya boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan setiap murid-murid kom yang akan diwisuda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mengucap syukur Tuhan untuk kasih setianya Tuhan. Terima kasih untuk rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk 199 wisudawan dan wisudawati yang dalam perkenanan Tuhan hari ini telah menyelesaikan kom 100, kom 200, dan kom 300. Kami berdoa kiranya apa yang telah mereka pelajari dan apa yang mereka mengerti melalui kelas kom ini menjadi bekal bagi mereka di dalam menjalani kehidupan melayani. Pakai setiap mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Engkau perlengkapi mereka menjadi saksi, menjadi penuai, terkhususnya di tahun amanat agung ini. Biarlah prosesi wisuda ini tidak menjadi akhir dari perjalanan mereka, tapi menjadi awal dari kehidupan melayani mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai mereka selalu, pimpinanmu, perlindunganmu nyata dalam kehidupan mereka, dan dengan simbolis, secara simbolis ini kami mewisuda ke 199 wisudawan dan wisudawati ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum. Silakan duduk kembali saudara. Kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari dengan iman berkatakan bersama-sama. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian
Terima kasih Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Tuhan untuk setiap perkenanan Tuhan, pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang menyelesaikan KOM, baik 100, 200, 300. Kau pakai mereka selalu Tuhan. Pimpin mereka di dalam kehidupan mereka untuk melayani. Dan kami percaya berkat Tuhan pun akan terus menyertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau pakai pada sore hari ini, Ibu Tin. Bapak, berkat-Mu juga berlimpah bagi Ibu Tin. Hikmat marifat-Mu terus menyertai dimanapun ia berada. Dan biarlah melalui pelayanannya Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pekerjaan, pelayanannya Tuhan. Dan kami percaya keluarga ini akan Kau pakai dengan luar biasa. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-jemaat-Mu yang setia Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu jalan sendiri. Kami perlu Engkau. 2026 akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2025. Tuhan sertai setiap kami. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaannya manis di Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan doa, pujian, dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani proskuneo yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Kedua, penyembahan bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatan bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya.
Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan setidaknya ada 2 hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tertinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita dapat kembali menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.